Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait konsep daripada investasi syariah. Jadi, sebelum lanjut pada konsep dasar daripada investasi syariah, kita juga perlu tahu daripada pengertian daripada investasi. Jadi, investasi itu menempatkan sebagian dari kekayaan pada suatu aset yang diharapkan akan meningkatkan nilainya atau memberikan hasil di masa yang akan datang. Kemudian ada bentuk-bentuk umum daripada investasi. Jadi investasi itu ada investasi langsung dan ada investasi tidak langsung. Jadi investasi langsung itu adalah investasi pada barang, produksi, dan modal kerja. Kemudian ada investasi tidak langsung, itu berupa investasi di pasar uang, dan ada juga investasi di pasar modal. Ketika membahas sebuah investasi syariah, kita juga perlu tahu filosofi daripada investasi syariah itu. Jadi yang pertama dari filosofinya ada robani. Jadi robani itu keyakinan bahwa manusia atau investor, semua yang diinvestasikan, keuntungan dan kerugiannya di dalamnya ialah kepunyaan atau keputusan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Tuhan sebagai saksi atau sayyid dan pengawas atau raqib. Jadi tujuannya itu untuk melahirkan sifat atau akhlak yang mulia, disiplin, menepati janji, kemudian amanah, tekun beribadah, takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak takut kerugian di dunia. Kemudian keduanya ada halal, filosofi dari investasi syariah. Jadi niat atau motivasi, bentuk transaksi dan prosedur pelaksanaan transaksinya, kemudian jenis barang atau jasa yang ditransaksikan itu harus bebas daripada riba atau grahar, dahar, dan masyar. Kemudian filosofi investasi syariah itu ada maslahah. Jadi maslahah itu adalah manfaat yang timbul harus dirasakan oleh pihak yang bertransaksi. Kemudian manfaat yang timbul harus dapat dirasakan oleh masyarakat pada umumnya. Kemudian penyebab transaksi itu terlarang adalah sebuah investasi dapat menjadi tidak halal atau terlarang disebabkan karena faktor-faktor sebagai berikut. Yang pertama itu terlarangnya zatnya, dan kemudian terlarang faktor selain zatnya. Dan ketiganya ada ketidaksahan atau ketidakkelengkapannya sebuah akad di dalam bertransaksi. Jadi penyebab daripada transaksi terlarang ini karena zatnya itu adalah transaksi dilarang karena objek atau barang atau jasa yang ditransaksinya juga terlarang. Contohnya kayak minuman keras, daging, bangkai, dan sebagainya. Kemudian jadi transaksi jual beli tersebut bisa dikatakan haram, walaupun akad jual belinya itu sah. Akan tetapi produk atau barangnya yang haram atau tidak sah. Kemudian terlarang karena faktor selain zatnya. Maksudnya adalah melanggar prinsip antarodin minkum. Maksudnya adalah antarodin minkum adalah prinsip kerelaan antara kedua belah pihak. Sama-sama ridho. Jadi untuk sama-sama ridho, pihak atau para pihak harus mempunyai informasi yang seimbang, yaitu bisa dikatakan complete information. Jadi dalam bahasa fikih disebut tadlis, yaitu transaksi di mana salah satu pihak tidak mengetahui informasi yang diketahui pihak lain, kemudian dapat menyebabkan transaksi menjadi terlarang. Jadi kemudian tadlis yang tadi disebutkan ada empat hal, yakni kuantitas. Contohnya pengurangan takaran. Kemudian ada kualitas. Contohnya menyembunyikan cacat barang yang ditawarkan. Kemudian dari tadlis tersebut ada harga. Contohnya menaikkan harga barang di atas harga pasar karena ketidaktahuan pembeli akan harga pasar. Kemudian ada
waktu penyerahan. Jadi waktu penyerahan ini berjanji akan mengirimkan barangnya pada masa yang diketahui hal tersebut tidak mungkin bisa dipenuhi. Jadi yang selanjutnya ada melanggar prinsip tadlimul wa tuzlamun. Maksudnya adalah jangan menjolimi dan jangan dijolimi. Jadi praktek-praktek yang melanggar prinsip ini seperti rekayasa penawaran dan permintaan, kemudian riba, grahar, masyar, bisa dikatakan transaksi yang tidak sah.